Jadi pertama kali kalau pendidikan Quran itu dimulai dari kandungan. Di kandungan itu kan indera pertama kali yang berfungsi pendengaran, sehingga banyak membaca Quran maupun banyak mendengarkan ayat suci Al-Quran, murattal Quran. Sekarang sudah banyak speaker Quran. Kemudian kedua, ketika anak itu lahir, saya juga request, kan saya operasi sesar. Jadi di ruangan operasi sesar itu saya requestnya bawa speaker Quran. Jadi ketika operasi sesar juga mendengarkan Quran, sehingga anak itu lahir dia dengar Quran. Kemudian di rumah juga diputar murattal Quran. Jadi di kendaraan diputar Qurannya, di rumah diputar Qurannya. Sekarang anak-anak sudah umur 7 tahun, 8 tahun, mereka udah terbiasa kalau sebelum tidur, kok Qurannya nggak dihidupin, kok Qurannya nggak dihidupin. Karena dari lahir sampai sekarang, setiap kali mau tidur sampai pagi, itu Qurannya terus nyala. Dan juga di mobil seperti itu. Jadi anak-anak udah terbiasa. Bahkan kalau kita traveling itu speaker Quran harus dibawa. Jadi dengan banyak mendengar seperti itu, anak-anak familiar dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Sehingga mereka ketika mulai menghafal, mereka merasa mudah untuk menghafalkannya. Adapun cara menghafalkannya adalah pertamanya tentu saja mereka harus mengenal huruf-huruf hijaiyah supaya mereka bisa baca mandiri. Jadi mereka belajar baca sembari di waktu yang sama kita talaki. Talaki itu seperti apa sih? Kita baca, kemudian mereka ngulang. Kita baca, mereka ngulang. Dengan cara di talaki seperti itu membuat mereka jadi betul dalam bacaan. Gitu. Mariam, itu Ustaz Asma nunggu Mariam. Mukena fakat. Oh ini Al-Quran. Hada. Hada aidan? Nah. Sus bilang Ustazah Asma saya nggak baca Quran malam ini. Mariam. Nah. Nah. Nah, أنا عمل أنا عندي عمل عندها عمل لا تقرأ الآن لا تقرأ اليوم إذا مريم فقط عندي عمل pekerjaan. Hayya بسرعة. Ya. Terus berarti kalau untuk kan ini kan tadi bilang dari pas di kandungan nih. Nah. Mungkin pas awal memulai menghafal Quran tuh maksudnya mereka langsung mau atau begitu? Kalau Quran itu ini nih Masya Allah ceritanya sebenarnya panjang sih teman-teman semua. Sampai akhirnya sekarang ini saya ada pesantren Quran. Itu semua semata-mata karena ketakutan untuk gak punya lingkungan Quran gitu. Jadi waktu anak-anak ini lahir dan kemudian kita terus bersama dengan Quran, saya sebagai manusia biasa kadang-kadang kan kita lalai, kita lupa, kita malas gitu. Walaupun kita tahu Muslim tuh harus baca Quran tiap hari, tapi kadang-kadang kalau kita sudah sibuk dengan urusan dunia, kadang-kadang jadi lupa lagi. Itu sebabnya kenapa pada saat Maryam berumur 2 tahun, saya buat rumah Quran. Teman-teman semua. Jadi saya menyewa satu rumah dan kemudian rumah itu diisi oleh para penghafal Quran agar kami punya lingkungan Quran. Sampailah rumah Quran itu yang diawali dengan 14 orang murid sekarang menjadi banyak santri-santri Quran. Sekarang anak-anak dan pesantren itu 5 menit saja dekat dari rumah saya, pesantren di sebelah sini ya. Itu semata-mata karena saya pikir untuk kita dekat dengan Quran itu harus ada lingkungan Quran. Kalau kita nggak punya lingkungan Quran, kita buat lingkungan itu. Jadi sebenarnya pesantren Quran yang saat ini ada itu disebabkan salah satunya saya ingin anak-anak saya dan keluarga kami itu dekat dengan Quran. Nah untuk Quran itu sendiri kalau kita biasakan dari kecil dia banyak mendengar Quran, dia banyak lihat orang-orang sekitarnya bersama dengan Quran, maka Quran itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari untuknya. Seperti anak-anak udah tahu setiap kali maghrib itu adalah sampai isya, sampai malam. Setiap malam itu adalah waktunya bersama Quran. Kenapa? Karena pagi sampai siang sekolah, siang sampai sore ada les-les juga. Nah malam itu adalah waktu khusus bersama dengan Quran setiap hari. Bauki kan untuk Maryam udah 3 juz nih. Nah. Mungkin metode penghafalannya seperti apa sih? Apa dibaca per ayat atau per metode menghafalnya Maryam adalah pertama kita nggak boleh melupakan bahwa dia harus bisa baca sendiri supaya dia bisa menghafal mandiri suatu hari nanti. Jadi sambil dari awal sekali dari dia kecil mengenalkan huruf hijaiyah sampai membaca Quran dengan baik dan benar dengan tajwid yang benar. Kemudian yang kedua bersamaan dengan itu kita baca satu ayat dengan bacaan yang benar. Nanti Maryam dengar, Maryam ikuti. Qul huwallahu ahad. Nanti dia akan dengar, dia ikuti. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi kita baca dengan benar, dia dengar, dia tiru. Kita baca dengan benar, dia dengar, dia tiru, seperti itu. Ditalakiin gitu istilahnya. Jadi gurunya baca atau orang tuanya baca,
maka dia meniru. Kemudian yang ketiga, setelah itu adalah dengan banyak sekali mendengar. Itu sebabnya kenapa tadi saya katakan kami punya kebiasaan sebelum tidur sampai pagi itu speaker Quran nyala terus. Dan kalau di mobil speaker Quran nyala terus, bahkan sampai kami traveling, misalnya nginep di hotel gitu atau di penginapan, itu speaker Quran harus ada. Dengan mereka terbiasa mendengarkan Quran, jadi mereka familiar dengan ayat-ayat itu. Dengan begitu ketika mereka menemukan ayat itu, mereka jadi mudah dan cepat dalam menghafal. Tapi kalau Mbak Oki sendiri kesulitan nggak, maksudnya dari awal mereka penghafal sampai sekarang, apa udah alhamdulillah lancar-lancar aja nih dari Maria yang pertama menghafal Quran? Kalau anak-anak itu kan sebenarnya anak-anak tuh lebih cepat ya untuk ngafal. Em, di rumah ini termasuk ibu saya tuh lagi menghafal, teman-teman semua. Ibu saya juga lagi ngafalin Quran. Dan ibu saya udah beberapa kali nangis ketika ngafal Quran. Kalau anak-anak rasanya nggak ada kendala yang berarti, karena dari kecil mereka udah terbiasa dengan itu, bisa karena terbiasa. Jadi ketika masih kecil, anak-anak belajar Qurannya ya sambil lari-lari, sambil main-main, sambil nyusun-nyusun bonekanya misalnya, tapi lisannya Quran, telinganya dengan Quran. Sampai akhirnya sekarang Maryam sudah 8 tahun, dia bisa fokus, dia bisa duduk dengan tenang gitu di depan gurunya. Tapi kalau Quran sih bagi saya bukan memaksa anak dengan Quran ya, tapi menumbuhkan kecintaan dan kebiasaan anak sejak dini. Jadi seperti sekarang maghrib, anak-anak tahu dari kecil maghrib itu adalah waktunya bersama dengan Quran di keluarga kami. Jadi mereka otomatis sudah tahu waktunya jam ini, berarti waktunya bersama dengan Quran. Kalau pas belajar bahasa Arab ada kesulitan nggak? Atau emang udah lancar aja mereka? Kalau belajar bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa itu sebenarnya juga karena banyak dengar. Jadi kalau kayak kita bayi kan bisa ngoceh gitu ya, bisa bicara ketika dia dengar, kemudian dia niru kan, dia dengar dia niru. Bahasa juga begitu. Jadi Maryam dan Khadijah itu guru-gurunya orang-orang Arab, jadinya mereka dengar ya mereka tiru, mereka dengar mereka tiru secara langsung gitu. Dan di sekolah juga ada pelajarannya. Jadi lagi-lagi semuanya itu karena pembiasaan. Jadi dibiasain hari-hari. Di rumah ya kadang-kadang pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang pakai bahasa Inggris, kadang-kadang pakai bahasa Arab. Kemudian ketika Allah berikan kesempatan kepada kami misalnya pergi. Kemarin saya diundang dakwah ke satu tempat gitu. Oh, anak-anak tahu, oh ternyata kalau kita nggak bisa bahasa Inggris susah nih. Nanti kalau kita tersesat gimana nih nggak bisa bahasa Inggris gitu. Atau nggak bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu penting. Kemarin misalnya ngajak Maryam ke Mesir gitu ya. Maryam lihat, Khadijah juga lihat, oh ternyata di Mesir pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, gimana kita bisa ngerti Quran? Kalau nggak bahasa Arab, gimana kita bisa ngerti bacaan sholat seperti itu. Jadi kalau untuk Maryam sendiri Dari emang mana nih? Sama. Oh yang tadi ya, lupa aku. Ada lagi satu-satu dari awal lagi. Berarti kalau untuk belajarnya emang mengalir dan maksudnya lancar-lancar aja gitu, karena udah ada gurunya masing-masing, dari guru Al-Quran sama bahasa Arab. Sebenarnya dibilang belajar lancar-lancar aja itu mungkin disebabkan karena pembiasaan dari kecil banget. Jadi anak-anak udah terbiasa dengan jadwal jam segini Quran. Kemudian anak-anak udah terbiasa di sekolahnya maupun di lingkungan gitu kan berbahasa asing, ada yang berbahasa Indonesia. Jadi mereka karena udah terbiasa dengan itu, jadi nggak terlalu menemukan kendala yang berarti. Maryam itu kan sekolahnya di sekolah Arab. Jadi guru-gurunya Arab, teman-temannya Arab. Jadi saya pikir Maryam akan nangis gitu, nggak bisa bahasa Arab. Taunya anak-anak kecil kan gampang banget ya. Mereka berteman, lama-lama jadi bisa gitu. Tapi kalau Bauki sendiri apa ya? Goalsnya, Gaya parenting. Itu dari mana maksudnya? Biasanya kan ada dari Rekomendasi dari mana-mana ya? Nggak motivasi ada. apa inspirasinya dari mana sih biasanya? Em, Kenapa akhirnya mendidik anak seperti ini? Karena ya pastinya Allah izinkan saya untuk melihat dunia lebih luas lah istilahnya. Dan orang-orang Indonesia itu pintar-pintar, hebat-hebat, luar biasa, keren-keren. Tapi kenapa kita nggak pernah bisa bersaing secara global? Karena terkendala bahasa. Jadi dibilang bahasa Inggris itu wajib ya, bahasa Inggris wajib karena ya orang Indonesia harus menjelajah dunia gitu ya. Jadi saya pikir bahasa Inggris wajib untuk anak-anak, dan anak-anak kalau dari kecil belajar dia akan lebih mudah. Kemudian kalau bahasa Arab, kenapa saya fokus bahasa Arab? Anak-anak tuh boleh jadi apapun.
Mereka boleh jadi apa saja, seperti Khadijah mau jadi YouTuber katanya, Maryam katanya mau jadi pengusaha. Tapi sebagai orang ya, Islam, nah itu kesulitan kalau nggak bisa bahasa Arab, karena sholat kita pakai bahasa Arab. Nggak mungkin kan kita sholat atau doa hanya di lisan saja tanpa dihayati, tanpa dipahami gitu. Nah kalau kita udah bisa bahasa Arab, paham istilahnya, maka kita bisa menghayati setiap lisan yang kita, setiap kata-kata yang kita ucapkan gitu. Nah Maryam mengatakan umur 12 tahun masuk sekolah di Mesir katanya. Jadi saya cari tahu tentang itu semua, ternyata kendala terbesar adalah bahasa. Itu sebabnya kenapa saya sangat concern dengan bahasa di usia dini anak-anak. Karena bahasa Arab itu tidak mudah. Bahasa Arab itu sahal ya, mudah. Tapi sebenarnya mudah tuh di mindset kita supaya kita rajin belajar gitu. Tapi ya sulit juga gitu. Itu sebabnya kenapa dari kecil anak-anak harus bahasa Arab supaya lebih mudah berlari nanti ke depannya gitu. Untuk mendalami agama Islam lebih dalam lagi. Tapi kalau untuk Maryam sendiri kan sekarang udah 3 juz nih, mungkin ada target gak dari Bauke sendiri mungkin dalam setahun udah berapa juz nih atau hatam atau seperti apa? Iya betul, karena kita ini kan manusia kan punya tujuan dan goalsnya masing-masing ya. Kalau kita tahu goals kita, misalnya kayak Maryam, oh Maryam nanti kalau Allah takdirkan pengen banget bisa sekolah di Mesir gitu, kalau Allah izinkan, teman-teman doain ya. Nah itu kan salah satu yang paling penting adalah bahasa dan Quran. Jadi kalau kita sudah punya goals atau tujuan yang jelas, kita bisa breakdown, kita bisa apa ya, kita bisa pretelin lah kira-kira kita mau ngerjain apa nih supaya kita bisa mendapatkan mimpi kita. Jadi seperti Maryam, maka Maryam untuk Quran ya tentu ada target ya, tentu ada target. Setahun mungkin. Yang jelas satu hari dia punya target minimal menghafalkan setengah halaman Quran. Iya, setengah lembar. Setengah lembar ya, setengah halaman ya. Dan sisanya murajaah, dan sisanya membaca Quran, tilawah Quran gitu. Jadi kalau target sehari setengah halaman saja. Karena Maryam tuh belajar tuh dibagi 3. Pertama dia harus baca Quran beberapa halaman untuk memastikan dia baca dengan benar. Kemudian yang kedua, Maryam itu harus murajaah. Murajaah itu apa sih? Mengulang kembali hafalan yang kemarin-kemarin supaya nggak lupa. Ketiga baru ziyadah, yaitu menambah hafalan baru. Nah hafalan baru ini setiap harinya setengah halaman, seperti itu. Tapi kalau untuk bahasa Arab sendiri nih, anak-anak udah bahasa Arabnya maksudnya udah dari komunikasinya udah lancar belum, apa masih yang standar-standar aja nih? Kalau bahasa Arab sederhana, bahasa Arab sehari-hari, mungkin karena di sekolah punya pakai bahasa Arab. Di pesantren kita juga ada guru-guru berbahasa Arab, dan para santri-santri juga berbahasa Arab gitu. Jadi bahasa Arab itu jadi nggak asing karena lingkungan rumah, sekolahnya itu berbahasa itu gitu. Jadi ya tentu saja nggak semuanya ngerti, pasti ada yang nggak ngertinya juga gitu. Tapi lagi-lagi itu soal pembiasaan, bisa karena terbiasa. Jadi anak-anak selain hafal Quran juga Bauki juga membiasakan pakai kerudung tadi tuh. Oh iya iya iya, Itu jilbab. emang udah dari kecil udah mulai dibiasakan atau biar ini? Kalau untuk anak-anak, anak-anak tahu, saya selalu katakan anak-anak umur 7 tahun, Rasul katakan harus sholat 5 waktu. Jadi umur 7 tahun mereka sudah tahu, umur 7 tahun sholat 5 waktu. Dan juga anak-anak juga udah bilang kan mau belajar jilbab. Kalau Maryam tuh lebih istiqamah ya, Maryam kemana-mana udah dengan jilbabnya. Maryam sekarang udah lumayan, udah lebih besar loh, udah sholatnya udah 5 waktu. Maryam pakai jilbab, jadi Maryam udah mulai istiqamah dengan jilbabnya. Nah Khadijah, alhamdulillah Khadijah belum istiqamah ya, maksudnya dia juga masih anak-anak, masalah dia nggak pakai jilbab juga nggak masalah, tapi kita berlatih, kita latihan dulu sampai nanti saatnya sudah wajib dia nggak kesusahan untuk itu. Intinya saya nggak mau paksa anak di masa kecilnya. Kalau dia mau pakai di masa kecilnya itu bagus, kalau nggak pakai ya nggak apa-apa. Kadang-kadang dia gerah, dia panas, dia nggak pakai, nggak apa-apa. Nah, jangan buat dia ngerasa nggak suka karena paksaan gitu. Tapi saya jelaskan kepada mereka kenapa dia harus pakai jilbab, kenapa muslim itu harus pakai jilbab, seperti itu. Dan mereka berpikir, mereka memahami, akhirnya mereka pakai sendiri gitu. Jadi harus latihan sejak kecil supaya nanti kalau sudah saatnya nggak susah lagi gitu. Kalau ini gaya parentingnya Bauki nih, Bauki ajarkan juga nggak ke Icis juga gaya parentingnya seperti ini, mungkin dari Saya kecil. mengajari anak-anak saya begitu. Saya nggak akan Mungkin aku saya biar motivasi Bauki mungkin nggak ngajarin atau seperti apa. tuh udah di gitu-gituin tuh. Oke, mungkin oke terakhir ini kan soal parenting nih, mungkin
ini kan bukan dari kita, ada dari netizen istilahnya, maksudnya di bagian karena terlalu ekstrim ya, oke bagus tenaga sangat masih Pemirsa, doain ya, semoga anak-anak saya, anak-anak kita semua jadi anak-anak yang saleh dan salehah insya Allah. Gak mempan udah belasan tahun aku udah ngerti triknya. oke. Muter-muter. Terakhir ini kan Maaf ya editor. terakhir Oh ya Pak produser, maaf ya. kalau ini kan kemarin ada musibah Turki nih, Bauki kan sering juga ke luar negeri juga ada musibah gempa bumi yang Turki, iya. 7 7,8 Bauki Turki. melihatnya seperti apa sih? Bauki sempat Hari ini ya? Hari ini juga ada gempa di Indonesia. iya hari ini ya, Indonesia juga itu melihatnya seperti apa? Bauki pernah ke Turki enggak atau seperti apa? Ya subhanallah ya, kita melihat adanya gempa di Turki dan beberapa daerah lainnya termasuk di Indonesia tadi Iya. pagi. Ibu saya dari lantai 6 itu turun jalan apa pakai tangga darurat ke lantai 1 itu saya banyak ngerasain itu juga teman-teman semua. Saya banyak ngerasain di mana saya ceramah terus tiba-tiba gempa dan retak-retak gitu. Jadi saya pikir ujian-ujian dari Allah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kapanpun itu bisa terjadi. Saya selalu ingat perkataan ibu saya, kata ibu saya, kita ini, kata ibu saya, harus bersiap kapanpun. Jadi kalau dipanggil sama Allah, kita dalam keadaan yang bahagia. Bahagia karena ketemu Allah. Gak semua orang bagi saya ketika menghadapi kematian itu bahagia gitu ya. Tapi kata ibu saya, kita harus bersiap setiap saat karena kita gak pernah tahu, kematian itu gak pernah bisa ditunda. Dia datang kapan saja, gak ngeliat umur, gak ngeliat waktu, gak ngeliat tempat. Jadi bersiap-siap. Jadi kalau saya melihat bencana-bencana ataupun musibah ataupun ujian-ujian dari Allah ini adalah menjadi pengingat lagi bagi kita semua bahwa kematian atau musibah bisa datang kapan saja, suka-suka Allah. Jadi tugas kita adalah bersiap-siap setiap saat. Ibu saya bilang, ibu saya sekarang Masya Allah, ibu saya tuh ngafalin Quran terus-menerus teman-teman sekalian. Kata ibu saya nggak mau kalau saya kembali kepada Allah, saya belum menghafalkan semua isi Al-Quran ini, belum belajar Quran semua ini, kata beliau. Jadi beliau itu motivasi buat saya, termasuk musibah-musibah ini menjadi motivasi dan pengingat bagi diri kita sendiri untuk prepare. Kalau terjadi hal-hal itu kepada kita siap kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Seperti itu. Dan tentu saja berdoa untuk seluruh teman-teman yang terkena ujian dari Allah ini. Semoga Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan, dan Allah ganti dengan yang lebih baik, insya Allah. Tapi kalau Bauki sendiri mungkin pernah nggak ke Turki, ataupun kalau belum pernah ada nggak schedule untuk ke Turki, dan Ke Turki. pas kejadian ini mungkin lebih aware sendiri. Kalau Turki memang karena dekat, Turki itu dekat dari Indonesia dalam artian pesawatnya satu kali aja kan, dan nggak susah gitu untuk datang ke sana. Artinya visanya nggak susah gitu. Tanpa visa bahkan kalau sekarang kita ke Turki. Jadi banyak sekali orang-orang Indonesia yang sudah pergi ke Turki. Kami juga dari pesantren tuh punya program untuk ke Turki, international daurah gitu ya, camp-camp 1 bulan ke Turki. Jadi ketika mengetahui hal ini, kalau dibilang takut atau enggak, bencana atau ujian itu bisa datang kapan aja, di mana saja. Jadi kalau ke Turki ya, insya Allah kalau Allah berikan rezeki bisa ke Turki ya ke Turki lagi. Nggak membuat saya menjadi nggak mau ke Turki atau apapun itu. Karena bagi saya mau kita dimanapun kalau memang udah saatnya ya, udah waktunya ya waktunya gitu. Nggak mesti harus di tempat apa. Bauki terakhir mungkin ada tips buat anak biar kayak anaknya Bauki ini, ada tips nggak buat pemirsa? Untuk pemirsa semua, saya juga masih berjuang dan masih berusaha untuk mendidik anak dengan sebaik mungkin yang kita bisa. Walaupun kita orang tua kadang-kadang kita salah, kadang-kadang kita khilaf, kadang-kadang kita nggak sabar. Kita udah tahu banyak ilmu, namun kita nggak sabar dalam menghadapi anak gitu. Jadi bagi saya paling penting itu adalah minta sama Allah kekuatan, kesabaran, ilmu supaya betul dalam mendidik dan membersamai anak. Karena yang kasih kekuatan, kesabaran itu Allah. Kemudian yang kedua, selalu ingat bahwa setiap perkataan dari orang tua adalah doa. Jadi seorang ibu ataupun ayah nggak boleh mengucapkan kata-kata negatif kepada anak-anaknya. Nggak boleh kita bilang anak kita bodoh, anak kita nakal, anak kurang ajar, itu nggak boleh. Selalu yang keluar dari lisan seorang ibu, karena omongan adalah doa, adalah kalimat-kalimat yang baik. Kemudian berikutnya, yang ketiga, selain kita minta doa untuk diri kita menjadi ibu yang baik, ketiga adalah selalu mendoakan anak-anak kita, dan doanya banyak diajarkan dalam Quran. Rabbi habli minas salihin, atau Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak sekali doa-doa. Kita doakan anak-anak kita, apapun profesi dia nanti, dia menjadi anak-anak yang santun, yang baik, yang saleh, yang taat,
yang bermanfaat, yang berguna untuk orang banyak. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Insyaallah. Oke, terima kasih. Kemudian